Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu tentang menabur, memberi, dan mempersembahkan. Mendengar mungkin kata-kata tadi, menabur, memberi, dan mempersembahkan, saya yakin sahabat LTVC pasti berpikir, jangan-jangan ini Pak Pendeta minta duit. Enggak, saya tidak minta duit. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut Alkitab. Artinya kata menabur, memberi, dan mempersembahkan itu menurut konteksnya Alkitab yang tidak ditarik terlalu jauh keluar. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kata menabur dan memberi itu memiliki arti yang hampir sama. Tetapi sebenarnya serupa tapi tidak sama. Nah, sahabat LTVC pasti sering kalau membaca majalah ataupun sering ada di surat kabar, ada gambar-gambar yang serupa tapi tidak sama. Nah, sekarang serupa tapi tidak sama itu dijadikan sebagai apa? Tes kepribadian, sahabat LTVC. Nah, contoh sederhana adalah tes kepribadian dengan memakai gambar dari bunga, kemudian dari matahari, dan dari burung. Di dalam gambar itu ada gambar, di dalam satu gambar itu ada gambar matahari, ada gambar bunga, ada gambar burung. Kemudian gambar sebelahnya juga sama, ada matahari, ada bunga, ada burung, tetapi ada perbedaan. Nah, bagaimana cara mereka melakukan tes kepribadian? Tiga-tiganya berbeda, di gambar sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada perbedaan. Tetapi yang diminta adalah pada saat pertama kali kita lihat, gambar apa yang kita lihat itu yang berbeda. Kalau kita lihat misalnya gambar bunga, di sana ada dua bunga, bunga matahari dan bunga mawar. Nah, kalau yang pertama kita lihat bunga, berarti apa? Kita memiliki pandangan hidup yang istimewa. Dan kita adalah orang-orang yang suka memperhatikan hal-hal yang kecil. Dan ucapan kita, perkataan kita itu membahagiakan orang. Ya. Kemudian kita adalah orang-orang yang kreatif. Kalau kita pertama kali melihat gambar serupa, serupa tapi tidak sama itu dari 3 perbandingan tadi. Nah, kalau pertama kali kita melihat matahari yang berbeda, memang berbeda gambarnya, gambar mataharinya berbeda. Kita memiliki karakter yang tenang, kita memiliki karakter yang apa? Yang sabar, kita memiliki karakter yang apa? Penuh intuisi. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau kita melihat pertama kali yang berbeda adalah gambar burung, nah, itu artinya apa? Kita memiliki jiwa yang bebas, seperti burung bisa terbang ke sana kemari. Kita adalah orang-orang yang suka apa? Suka menikmati hidup ini. Dan orang-orang yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, ini sekedar gambaran serupa tapi tidak sama. Nah, kembali ke topik kita. Apa yang membuat beda antara menabur, memberi, dan mempersembahkan? Menabur memiliki pengertian itu menyebarkan benih. Bisa benih firman Tuhan, bisa benih daripada tanaman. Nah, bisa juga menabur itu kita menyebarkan apa? Kembang di mana? Di kuburan. Nah, itu konteksnya kita mengenang kebaikan, jasa, dan sebagainya. Sedangkan memberi itu memiliki arti menyerahkan. Contoh, saya memberikan pensil saya kepada teman saya. Artinya itu ada perpindahan hak, memberi. Nah, memberi kebanyakan itu mengharapkan kembali atau tidak? Kebanyakan itu tidak mengharapkan kembali. Tapi kita sering kalau sudah memberi mengharapkan kembali. Sama dengan menabur tadi.
Kita menabur, kita berharap kita yang tuai, ya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian mempersembahkan. Jadi 3 arti tadi itu. Menabur, memberi, mempersembahkan. Nah, mempersembahkan itu memiliki arti menyajikan. Menyajikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu atau membaktikan sesuatu atau mengamanatkan sesuatu. Nah, dari ketiga tadi arti yang saya baca, saya jelaskan itu boleh dikatakan yang langsung kita tabur, kita tuai itu lebih banyak kepada apa? Benih tanaman yang kita usahakan, artinya kita berusaha. Dan menabur itu memiliki apa? Ekspektasi hasil. Apabila yang kita nabur adalah benih daripada tanaman. Dan di dalam kita menunggu hasil itu selalu ada waktu. Menabur kemudian sampai mendapatkan hasil itu butuh waktu. Nah, kadang-kadang kita menabur, kita pengen sesuatu itu cepat hasilnya, ya. Tapi dalam kenyataan setiap yang kita tabur itu butuh waktu baru bisa kita tuai. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini. Paulus yang menanam, kemudian apa? Apolos yang menyiram. Tetapi yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Menabur semua orang bisa melakukan, ya. Sama dengan memberi. Pada saat kita memberi tentunya hati kita memiliki apa? Rasa sukacita. Kenapa? Karena tidak ada waktu tunggu, kita beri sudah selesai. Dan yang pasti adalah orang yang menerima itu pasti memiliki kelegaan, mendapatkan satu kelegaan dan menimbulkan rasa syukur bagi orang yang bisa menerima. Tentunya yang memberi juga bisa bersyukur apabila dia ketahui memang yang dia berikan itu benar-benar dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Kemudian mempersembahkan tadi itu kita katakan membaktikan, mengamanatkan. Nah, itu ada rasa kagum. Mempersembahkan itu ada rasa kagum, ada rasa menghormati dan memuliakan. Sahabat LTVC, namun faktanya yang terjadi apa? Saat memberi kita mengartikan apa? Menabur. Atau saat memberi kita mengartikan mempersembahkan. Sehingga konteks itu arti daripada menabur, memberi, serta mempersembahkan menjadi apa? Tidak jelas. Nah, kalau begitu apa yang Alkitab katakan tentang menabur, memberi, dan mempersembahkan? Sahabat LTVC pasti sering membaca ayat Alkitab ini. Matius 13 itu ayat 1 sampai 30 itu panjang sekali. Matius 13 ayat 1 sampai 30 itu panjang. Tetapi ini Yesus sampaikan perumpamaan mengenai apa? Menabur. Nah, di ayat 4 dikatakan benih itu ditabur di pinggir jalan, iya kan? Matius 13 ayat 4 bisa ditampilkan. Matius 13 ayat 4. Ya, menabur artinya benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakan sampai habis. Nah, penjelasannya itu ada di ayat 19. Penjelasannya begini. Menabur benih firman Tuhan di hati manusia. Jadi menabur dalam konteks perumpamaan Yesus itu adalah apa? Firman Tuhan. Di mana? Di hati manusia. Dan yang menerima firman Tuhan itu tidak mengerti. Kemudian datanglah burung mengambilnya. Di Lukas dikatakan firman diambil dari dalam hati. Supaya apa? Supaya orang jangan percaya kepada Tuhan dan jangan diselamatkan. Nah, itu menabur diartikan apa? Di hati manusia, kemudian manusia itu tidak mengerti, tidak bisa mengerti firman Tuhan dan diambil dari hatinya firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kita membaca firman Tuhan, kita benar-benar harus bisa mengerti dan memahaminya. Nah, yang selanjutnya adalah di ayat
5 dan 6 itu menabur di tanah yang berbatu dan tanah yang tipis. Penjelasannya di ayat 20, di Matius 13 ayat 20. Orang yang menerima firman dengan gembira tetapi tidak berakar, hanya tahan sebentar. Terjadi penindasan dan penganiayaan, orang itu segera murtad. Jadi ada kaitan dengan yang pertama tadi, artinya orang itu jangan diselamatkan. Selanjutnya adalah benih yang ditaburkan di semak duri. Membesar, semaknya membesar, kemudian menghimpit benih tadi. Nah, penjelasannya jelas sekali, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di Markus katakan ada keinginan lain di dalam hati manusia. Di Lukas dikatakan kenikmatan hidup yang membuat orang itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, konteks daripada perumpamaan ini adalah menabur benih firman Tuhan di hati manusia. Nah, yang keempat ini adalah yang jatuh di tanah yang baik, berbuah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Nah, sering terjadi di dalam fakta kenyataan adalah kita menganggap taburan ini, ya, kita menabur sesuatu bisa bertumbuh 100 kali, 60 kali, 30 kali dalam konteks kembali. Padahal dalam konteks perumpamaan ini di ayat 8, itu yang bertumbuh 160, 30 kali siapa? Bukan orang yang menabur, tetapi yang menerima taburan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar hati-hati memahami firman Tuhan. Yang bertumbuh berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali, itu saya ulang adalah orang yang menerima apa? Benih tadi, bukan orang yang menabur. Seringkali kita beranggapan kalau kita menabur, kita kembalinya 100 kali, 60 kali, 30 kali. Nah, ini yang bias sebenarnya. Kalau kita baca benar-benar ayat firman Tuhan perumpamaan yang ini yang Yesus katakan, pada saat menabur pun dia berbuah, bukan kita yang terima tetapi orang yang menerima taburan. Nah, ini kita harus perhatikan benar-benar. Dan Yesus katakan ada dua jenis benih. Jelas dua jenis benih. Ada benih baik, ada benih dari yang jahat atau lalang. Itu dua jenis benih. Nah, iblis menabur benih yang jahat pada saat kita tidur. Apa artinya pada saat kita tidur? Sahabat LTVC. Artinya pada saat kita tidak memperhatikan. Pada saat kita dalam suasana yang kosong, ya. Kalau tidur itu nggak tahu apa-apa. Pada saat kita tidak serius, nah itu dia masuk benih yang jahat itu. Dan kita tahu musuh itu adalah iblis. Jadi kita juga harus berhati-hati, ada dua benih di dalam dunia ini. Mungkin sahabat LTVC bertanya, Pak pendeta yang bener lah, kalau gitu kapan kita tuai? Kita nabur kok untuk orang lain, bener gak? Ya, pasti sahabat LTVC tanya. Dan bagaimana dengan Ishak? Dia menabur, dia terima 100 kali. Oke, Ishak, dalam kasus Ishak itu dia persis seperti papanya Abraham. Waktu kekeringan dia ke Gerar, tanah orang Filistin. Persis kejadian di papanya. Nah, kejadiannya juga papanya ya mau dikatakan berbohong. Ya berbohong apa ya? Istrinya dia bilang apa? Saudaranya, ya kan? Demikian juga Ishak. Jadi kejadiannya itu persis sama. Tapi ingat, di Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa Ishak menabur dalam tahun itu? Artinya apa? Dia mengerjakan satu pekerjaan yang hasilnya bisa diperoleh dalam 1 tahun. Artinya kalau sekarang kita di masa sulit, boleh nggak kita berinvestasi? Boleh. Boleh nggak kita bikin usaha baru? Boleh.
Nah, konteks Alkitab mengatakan bikinlah usaha yang perputarannya dalam setahun bisa kembali modal. Jangan yang investasinya yang 10 tahun baru kembali kalau dalam masa sulit. Nah, konteksnya seperti ini. Dan yang paling penting apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi yang membuat dia tumbuh 100 kali lipat benihnya atau berkat Tuhan? Sahabat LTVC, coba renungkan di rumah, dimanapun yang menyaksikan streaming kami. Renungkan baik-baik, yang membuat benih itu tumbuh jadi 100 kali, benihnya atau berkatnya? Tadi saya sudah katakan, Paulus yang nanam, Apolos menyiram, yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Jadi berkatnya. Sehingga sebelum ayat 12 tadi di Kejadian 26 ayat 3, coba buka di Kejadian 26 ayat 3. Sebelum kata-kata ini sebab ia diberkati Tuhan, di depannya ada apa? Ini penting buat sahabat LTVC sehingga kita bisa mengerti arti memberi, menabur dan mempersembahkan itu dengan baik. Kejadian 26 ayat 3, coba buka. Kejadian 26 ayat 3. Nah, kita baca masing sama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan apa? Sebab kepada mula dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada siapa? Nah, sebelum ayat 12 di ayat 3 Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau dan sehingga yang membuat kita berhasil bisa berlipat ganda itu tuh Tuhan. Cuma dua itu, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Itu yang membuat 100 kali lipat. Untuk konteksnya Ishak ya. Nah, tadi konteksnya perumpamaan Yesus itu adalah benih firman Tuhan yang ditabur ke orang. Konteksnya itu benih firman Tuhan. Sehingga yang numbuh di orang yang terima. Nah, dalam konteksnya Ishak, dia berusaha mengerjakan sesuatu untuk kehidupannya. Dia menabur benih yang bisa tumbuh dalam setahun, yang bisa dijual. Nah, kalau begitu, kunci orang percaya untuk mendapatkan berkat 100 kali lipat itu apa? Janji Tuhan. Kan dia bilang, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada apa? Janji. Kunci untuk mendapatkan buah 100 kali lipat dalam konteks berusaha itu adalah apa? Janji Tuhan. Yang kedua adalah mengerti janji Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada saat susah kita jangan ikut kata orang. Susah, nggak usah kerja apa-apa lah, nggak ada gunanya. Ishak beda. Ishak pada saat susah, musim kering, artinya keadaan itu tidak mendukung, tapi dia tetap bekerja keras. Dan ada berkat Tuhan yang menyertai. Dua hal ini penting, dua hal ini sangat penting. Dan kita bisa lihat karakter dari Ishak setelah itu, setelah dia berhasil ya. Alkitab mengatakan apa? Semakin berhasil, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Tetapi di dalam kehidupannya Ishak, dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Mengapa? Sumur-sumur yang dia gali, yang mendapatkan air itu diambil sama orang Filistin. Dikasih nggak sama dia? Simple aja, sahabat LTV, dia kasih kok. Akhirnya apa? Dia gali sampai terakhir dinamakan Rehobot. Nah, di situ nggak diambil lagi. Jadi walaupun dia diberkati oleh Tuhan, orangnya itu tidak sombong. Diambil pun dia, oke, gua kasih. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi si Ishak ini betul-betul memiliki karakter ilahi daripada Tuhan. Nah, sahabat LTVC memang pasti saya yakin bertanya lagi, bagaimana dengan Mazmur 126 ayat 4 sampai 6? Di situ dikatakan menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Maksudnya apa? Nah, ayat ini berbicara mengenai pemulihan daripada Sion.
Jadi artinya bangsa Israel ini baru kembali dari pembuangan di Babel, sehingga Tuhan memberkati mereka, memulihkan mereka. Jadi mereka menabur pasti menuai. Dan kuncinya di sini apa? Percaya janji Tuhan. Dan yang kedua adalah waktu Tuhan. Itu kita harus percaya. Bahkan Yesaya katakan apa? Tuhan kita bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah. Di Yesaya 32 ayat 15. Bisa merubah kebun buah menjadi apa? Hutan yang lebat. Artinya itu berkat yang luar biasa sekali. Dan dikatakan juga orang lumpuh melompat seperti rusa, orang bisu bersorak-sorai. Itu luar biasa Tuhan kita. Itu Tuhan bisa ubah. Jadi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kita. Nah, itulah kita bisa simpulkan mengenai arti daripada menabur. Sehingga menabur itu memiliki dua arti. Satu, firman Tuhan. Yang kedua adalah kita menabur untuk pekerjaan kita sendiri yang menghasilkan untuk kita sendiri. Dan bagaimana dengan memberi? Tadi saya katakan memberi itu adalah sesuatu yang kita berikan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Matius 6 ayat 2 dikatakan begini. Coba dibuka Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2. Udah dapat? Matius 6 ayat 2. Matius perjanjian baru. Nah, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, artinya kan kalau kita baca ayat selanjutnya, kalau kita memberi dalam konteks memberi sedekah, tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Nah, memberi sedekah juga harus tersembunyi, artinya cukup Tuhan dan si penerima yang tahu. Nah, tapi inti daripada ayat-ayat ini apa? Adalah intinya tidak mengharapkan balasan. Intinya itu, tidak mengharapkan balasan, dan sehingga kita tidak perlu memberitahukan kepada orang lain karena kita sendiri tidak menginginkan balasannya. Nah, bagaimana dengan mempersembahkan, sahabat LTVC? Matius 5 ayat 23, 24 berkata begini, mempersembahkan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sering dalam faktanya apabila kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita mengharapkan apa? Jujur, ayo. Mengharapkan berkat kembali. Padahal Tuhan bilang apa di sini? Kita mau mempersembahkan sesuatu, hati kita aja nggak benar, Tuhan nggak mau terima. Apalagi kita mempersembahkan ke Tuhan, kita minta kembaliannya dari Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Nah, poinnya di sini. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang tulus kepada Tuhan? Mempersembahkan dengan tulus kepada Tuhan, kita bisa melihat waktu Yesus lahir. Siapa yang datang mencari Yesus? Orang-orang Majus. Coba buka ayat Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Ini jelas sekali. Matius 2 ayat 11 katakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan apa? Mempersembahkan persembahan kepadanya. Nya huruf besar, kepada siapa? Yesus, yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, kita sering dalam ibadah, kita katakan apa? Memberi persembahan. Atau kadang-kadang kita ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan.
Tapi yang benar adalah apa? Mempersembahkan persembahan. Yang benar itu, kata-kata yang benar. Sehingga pada saat ibadah kita doa untuk memberikan persembahan ya. Kata-kata yang pas adalah apa? Mempersembahkan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan. Kata-kata itu yang benar. Dan mungkin sahabat LTV bertanya-tanya, sahabat LTVC bertanya, bagaimana dengan janda tua yang memberi 2 peser? Di Alkitab ditulis. Itu kan Pak Pendeta itu katanya memberi di Alkitab. Itu kan memberi persembahan ke kotak persembahan. Tetapi di terjemahan King James itu memakai kata meletakkan. Bahasa Inggrisnya put. Jadi si janda miskin yang yang meletakkan 2 peser, bukan memberi 2 peser. Meletakkan 2 peser. Itu untuk persembahan. Sehingga persembahan ini butuh apa? Ketulusan hati. Mempersembahkan persembahan. Ini penting sekali buat kita renungkan di rumah, sehingga memberi, kemudian menabur, mempersembahkan itu adalah hal yang berbeda ya. Jadi tidak bisa disamakan. Memberi adalah menolong orang lain dengan tidak mengharapkan balasan. Kemudian menabur itu ada 2 arti. Ada satu, menabur untuk kegiatan usaha kita, itu kita terima, bisa 100 kali lipat, karena Ishak terimanya 100 kali lipat. Jadi investasi kita, usaha kita bisa untungnya 100 kali lipat, itu benar, itu kata Alkitab. Tetapi harus ada penyertaan dan berkat Tuhan di situ. Dan menabur yang kedua yang Yesus katakan adalah ya menabur benih firman Tuhan. Itu apa? Untuk perluasan kerajaan surga. Nah, yang terima 30 160 160 30 adalah orang yang menerima benih, bukan orang yang menabur. Ingat loh. Nah, dan persembahan kepada Tuhan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita memberikan apa? Kita mempersembahkan persembahan, bukan memberikan, mempersembahkan persembahan. Karena kita udah kebiasaan mengatakan apa? Memberi persembahan. Saya aja bisa silap kan tadi ngomongnya. Tetapi adalah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, sehingga yang berbuah 100 kali lipat tentang Ishak itu tidak berhubungan dengan apa? Memberi, ya. Tidak berhubungan dengan mempersembahkan, tapi dia berdiri sendiri menabur untuk bisnis usahanya. Dan tadi juga dikatakan janji Tuhanlah yang memberikan berkat 100 kali ganda. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sehingga arti memberi, menabur, mempersembahkan itu bisa membuat kita lebih jelas. Dan mulai saat ini saya kira sahabat LTVC akan lebih mengerti bahwasannya memberi itu lebih condong kepada tidak mengharapkan kembali. Menabur itu juga bukan kita yang terima dalam konteks kalau kita bekerja untuk kerajaan surga. Tapi kalau kita bekerja untuk kita sendiri, bisnis usaha sendiri, kita bisa terima. Dan mempersembahkan itu jelas tidak ada kembaliannya. Jadi kalau doa untuk persembahan Tuhan balaskan 30, 60, 100 itu salah doanya, ya, salah. Jadi yang benar kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus. Kita nggak mikirin apa-apa. Karena apa? Karena seperti pujian tadi, kita diangkat dari kegelapan, kita diselamatkan seperti pujian tadi. Padahal nggak ada janjian dengan worship leader lagu itu loh, khotbahnya seperti ini. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita disertai Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Roh Kudus terus
bekerja di dalam hati semua sahabat LTVC dimanapun berada yang menyaksikan program kami baik melalui streaming, sehingga bisa mengerti arti daripada menabur, memberi, dan mempersembahkan, sehingga sahabat LTVC menjadi lebih kuat di dalam Tuhan, menjadi lebih kokoh di dalam Tuhan, supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyimpang daripada inti pesan daripada Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.